Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu semuanya? Alhamdulillah, saya Sri Kurniawati, pengawas pendidikan khusus Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Blitar. Bersama saya ada Bu Desi, beliau Kepala Sekolah SLB Negeri 3 Kota Blitar. Baik, selamat pagi Bu Desi. Selamat pagi Bu. Alhamdulillah. Ini ceritanya kami itu baru melepas kegiatan dan baru selesai kegiatan Jalan Sehat, memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-79 yang diadakan oleh SLB Negeri Kota Blitar bersama orang tua, bersama anak didik kami, dan bersama Bapak Ibu semuanya. Alhamdulillah luar biasa ya Bu Desi ya. Terima kasih sudah Sehat mau semua ini. kita Kita berjalan sehat bersama-sama. Alhamdulillah. Baik Bu Desi, ini sesuai dengan rencana panjenengan kemarin ketika kita berharap bisa bertemu hari ini dan alhamdulillah dipertemukan untuk kita berbincang-bincang ini, mau berbincang-bincang pertanyaan Bu Desi. Bu Desi boleh tahu? Iya, Ibu. Sebetulnya agenda kita hari ini untuk kita mau ngomong-ngomong apa sih Bu Desi? Iya. Ya, rencananya itu saya inginnya itu membicarakan tentang peran serta orang tua dalam kegiatan di sekolah. Ini kolaborasi dan kerjasama. Peran serta orang tua di Betul. sekolah. Baik, jadi mungkin kita nanti akan beberapa waktu ngomong-ngomong ya Bu Desi. Siap begitu. Dan nanti mungkin saya mau izin ya beberapa Iya. yang disampaikan mungkin kalau perlu akan saya catat. Iya, silakan Ibu. Seperti yang kemudian Iya. tidak terlewatkan. Iya. Nah, ketika Panjenengan Dawuh menyampaikan terkait dengan peran serta orang tua, maka di percakapan kita nanti apa yang Panjenengan dapat ini dapatkan di sini. Iya, saya itu menginginkan penguatan kolaborasi antara orang tua dengan pihak sekolah. Jadi sama-sama bersinergi untuk peningkatan kualitas pembelajaran peserta didik. Jadi tidak hanya pihak sekolah saja bertanggung jawab, ataupun maksud kami. Jadi ada peran orang tua dalam membersamai anaknya di rumah maupun mensukseskan program yang ada di sekolah, begitu Bu, kira-kira. Bu Desi menginginkan adanya penguatan peran dari orang tua dalam berkolaborasi gitu ya, Betul. dengan pihak sekolah, baik di rumah maupun di sekolah dalam upaya menyukseskan Iya. tujuan pelajaran untuk anak-anak. Nah Bu Desi, ketika Bu Desi berharap seperti itu, yang sudah panjenengan dapatkan saat ini situasinya bagaimana terkait dengan peran orang tua itu? Meskipun saya akan sedikit bercerita Iya. tentang situasi yang sudah terjadi pada saat ini. Kebetulan saya menjadi kepala SLB Negeri 3 Kota Blitar itu ada beberapa poin atau aspek yang mengalami stuck begitu Bun. Istilahnya itu tidak ada peningkatan atau kurang berkembang lah. Itu ada di peran serta kolaborasi orang tua dengan karakter peserta didik. Nah, di peran serta orang tua itu dalam setiap kegiatan di sekolah itu selama ini itu kurang adanya keterlibatan, sehingga itu menjadi berpengaruh ke anaknya, ke peserta didik kami. Seperti salah satu contoh itu dengan tidak ada support dari orang tua ke anaknya untuk berangkat ke sekolah. Jadi anaknya itu seperti apa ya, sudahlah gitu loh Bun, tidak ada keinginan dari dalam hati anak, sehingga menjadi bagaimana program sekolah itu bisa sukses, bisa tercapai kalau memang peran orang tua dari rumah itu tidak digalakkan lah, istilahnya seperti itu. Jadi situasi sekarang itu seperti itu Bun, ada beberapa orang tua itu yang kurang mensupport, memberikan apresiasi lah paling tidak itu. Kalau anaknya itu mau sekolah itu juga sudah luar biasa menurut kami. Itu peran orang tua itu belum sampai menghargai, belum sampai menginginkan anaknya itu lebih lagi. Jadi itu yang
menjadi tantangan kami saat ini Bu untuk situasi yang terjadi begitu. Situasinya ya Bu Desi seperti itu. Iya. Masya Allah, Bu Desi ketika tadi Bu Desi sudah bisa menceritakan situasinya seperti itu sampai ternyata menurut Bu Desi ini masih stuck. Dengan artinya mungkin berhenti masih sampai di sini sehingga berpengaruh pada anak itu. Kalau kondisi yang seperti itu, situasi seperti itu menurut Bu Desi apa sebetulnya yang mempengaruhinya? Iya. Yang mempengaruhinya itu kalau saya analisis ya Bu, selama ini itu mungkin dari pihak sekolah itu kurangnya ada sosialisasi seperti itu nggih Bun, kurangnya ada kedekatan dan kurangnya melibatkan dalam beberapa acara atau kegiatan yang ada di sekolah. Jadi seperti begini, kalau sekolah itu ingin maju, ingin berkembang, itu kan harus ada kolaborasi antar semua warga sekolah, tidak terkecuali orang tua. Gitu. Jadi tidak hanya tanggung jawab gurunya, tidak hanya tanggung jawab kepala sekolah untuk mengembangkan sekolah, tapi juga merupakan tanggung jawab kedua orang tuanya, keluarganya semuanya. Jadi kemungkinan persepsi dari orang tua itu juga belum sama dengan apa yang diinginkan sekolah. Itu yang menjadi sepertinya gitu Bun, yang bisa saya analisis itu seperti itu. Jadi orang tua itu aku ki arep nyapo, peranku itu apa, itu mereka tidak memahami. Betul begitu. Jadi untuk itu perlu mungkin akan ada sosialisasi atau mungkin ada pengembangan di beberapa aspek program begitu. Seperti itulah. Luar biasa ya, berarti sudah jeli loh sebetulnya. Berarti itu luar biasa dengan memahami bahwa ternyata mungkin ya kurang sosialisasi. Mungkin di satu pihak karena orang tua sendiri kurang memahami. Di sini berarti Pandan itu sudah sedemikian mencermati gitu ya permasalahan-permasalahan yang ada saat ini. Nah kemudian panjenengan itu dalam posisinya seperti ini tahu hal-hal yang itu mempengaruhi, maka sebetulnya situasi apa yang paling diharapkan itu? Situasi yang bagaimana? Saya itu menginginkan situasi yang guyup gitu istilahnya gitu. Semua warga sekolah itu bisa terlibat dengan baik, dengan bagus, dengan apik begitu kolaborasi. Jadi satu sama lain itu saling bersinergi, tidak hanya misalnya ada kegiatan A begitu itu tidak hanya menjadi tonggak kesuksesannya itu di pihak sekolah atau gurunya, tapi orang tua juga harus ikut mensukseskan seperti itu. Seperti contohnya juga hari ini begitu Bu. Jadi saya inginnya itu sekecil kegiatan yang ada di sekolah itu kami sampaikan dan bagaimana orang tua bisa berkontribusi untuk kegiatan tersebut. Kedatangannya, kemudian support positifnya itu juga akan mempengaruhi ini Bun, peserta didik kami atau anak-anaknya. Jadi lebih orang tuaku itu mensupport saya dengan mau mengantar, mau ikut serta sampai kegiatan selesai. Itu kan suatu semangat ya Bu yang akan timbul begitu untuk anak didik kami. Luar biasa, sudah punya harapan, mimpi atau cita-cita ya untuk mendapatkan situasi yang luar biasa ini. Nah kalau Bu Desi sudah tahu, aku menginginkan ini ternyata, maka menurut Bu Desi itu bagaimana ini? Yang perlu Pandan ciptakan itu yang kondisi yang seperti itu melalui kegiatan apa atau apalah yang menurut Desi ini agar situasi yang menjadi mimpi Pandan itu nanti terwujud. Jadi begini Bun, kalau yang sudah kami rencanakan atau yang sudah beberapa hal jalan kegiatan begitu, kami itu awalnya itu menjaring ide Bun, melalui komite sekolah. Jadi komite sekolah itu tidak hanya wacana di sekolah itu, tapi juga
harus ikut bergerak begitu. Awalnya itu saya menyamakan persepsi dulu dengan komite. Jadi nanti kalau komite itu sudah klik dengan kami, sudah oke dengan kegiatan yang sekolah rancang, itu akan bisa menyampaikan ke wali murid yang lain, ke orang tua yang lain. Kemudian dari situ kami akan melakukan sosialisasi, menciptakan atau menyusun, merancang program-program, begitupun yang berkaitan dengan karakter peserta didik dan bisa melibatkan orang tua. Jadi ada beberapa memang program kegiatan sekolah yang kami libatkan orang tua, termasuk di P5, termasuk di hari ini. Begitu Bu. Ada beberapa. Berarti itu gagasannya sudah luar biasa loh, Desi. Terima kasih. Jenengan sudah punya gagasan, sudah punya ide yang seperti itu, pelibatan orang tua, penyampaian ide-ide dari sekolah. Nah, kalau menurut Pak Anies dengan ide-ide seperti itu, gagasan seperti itu, berarti Panjen itu harus menyiapkan apa ini nanti Bu Desi? Iya, yang perlu kami siapkan untuk mewujudkan untuk menjalankan program-program itu yang perlu kami siapkan, memang pertama itu kami harus menyamakan persepsi terlebih dahulu Bun, antara kami sebagai kepala sekolah dengan guru, dengan Bapak Ibu guru Bun. Tanpa dukungan mereka, tanpa dukungan Bapak Ibu guru yang ada di sekolah itu tidak akan menjadi terlaksana, tidak akan menjadi apa-apa Bun. Hanya wacana program ngaten mawon. Jadi kalau ada dukungan dari guru itu akan istilahnya ada kekuatan ngaten Bun, ada kekuatan untuk kami melangkah selanjutnya. Kemudian kami setelah itu kami merancang, menyiapkan program-program tentunya itu yang berbasis data Bun. Kemudian sesuai dengan capaian rapor pendidikan kami, terus ke orang tua. Kami sampaikan ke orang tua, kemudian nanti orang tua itu menyampaikan refleksi atau evaluasi setelah program itu berjalan, dan itu akan menjadi catatan kami untuk kedepannya, untuk memperbaiki. Bu Desi akan merancang program, akan mensosialisasikan program yang tadi sudah disampaikan. Program ini dirancang atas data, analisis data yang dimiliki oleh sekolah, basis data pendidikan dan sebagainya. Kemudian Bu Desi, ketika Panjen sudah punya rancang program, sudah mensosialisasikan, apa menurut Bu Desi yang bisa memastikan bahwa rancangan program panjenengan, kegiatan-kegiatan ini nanti akan bisa berjalan Bu Desi? Dengan bisa memastikan. Yang bisa saya pastikan itu nanti akan ada seperti evaluasi Bun, instrumen evaluasi, kemudian refleksi dari seluruh warga sekolah Bun, tidak hanya orang tua, Bapak Ibu guru juga memerlukan itu Kemudian saya juga akan merefleksikan diri dan akan kami jurnalkan, akan membuat jurnal. Jadi ada catatannya, tidak hanya omong-omong aja, seperti itu loh Bun, untuk memastikan berarti ini sudah berjalan, apa yang perlu ditingkatkan, apa yang memang menjadi kendala, tantangan, begitu. Itu yang akan kami olah kembali, akan kami sampaikan ke guru, kemudian kami sampaikan ke orang tua, sehingga nanti ada titik temu begitu Bun, sehingga ada program berkelanjutan itu akan tidak meminimalisir tantangan dan kendala yang ada. Bu Desi ini saya mencatat luar biasa dari panjenengan ya, mulai dari ada ide, kemudian akan merancang program gitu kan, kemudian akan menyosialisasikannya, dan ini sudah berbasis data, akan dilanjutkan dengan refleksi dan evaluasi. Ini sesuatu yang ideal, luar biasa idenya ini. Oke, tentunya hal ini berdasarkan mimpi, cita-cita, gitu kan, cita-cita yang ideal. Maka boleh diceritakan Bu Desi untuk memenuhi mencapai cita-cita kalian nanti. Kriterianya bagaimana yang banyak inginkan? Oh, saya ini sudah mencapai kolaborasi dengan orang tua. Kriteria yang saya inginkan itu
tentunya kan ini berbasis data ya Bu. Iya, Tentunya yang pertama itu ada peningkatan nilai atau ya Bu, nilai capaian di rapor pendidikan kami pun dengan adanya usaha dari kami untuk meningkatkan kolaborasi yang menjadi aspek utama peningkatan di rapor pendidikan itu. Kemudian yang kedua itu adanya peningkatan karakter dan semangat peserta didik begitu Bun untuk menjalankan pembelajaran atau mengikuti sekolah. Jadi tidak apa ya Bun, yang biasa absen itu jadi lebih sering masuk begitu Bun. Masuk kemudian orang tua ya Bun, orang tua itu yang awalnya ki apa sih kegiatan apa kan nggak tahu tujuannya, kurang paham manfaatnya itu nanti mereka bisa oh begini, oh saya inginnya seperti ini, bisa menyampaikan gagasan-gagasan. Jadi sudah berjalan itu dengan ada perubahan, dengan adanya perubahan, betul ada peningkatan di aspek-aspek tertentu termasuk di gurunya. Jadi Bapak Ibu guru itu ada semangat ya untuk oh begini loh Bu, kalau ini seperti ini bagaimana. Nah itu kan suatu kriteria pelaksanaan ya Bu. Oh berarti ada inisiatif untuk memberikan masukan ke kami. Kalau biasa itu istilahnya bukan punya saya, kan ada yang seperti itu Bu. Jadi ayo sudah monggo kan kata Bu. Oke, saya mencatat poin-poin penting loh ini bagian saya izin mencatat ya. Dan ini ide-ide luar biasa ini nggak terlupakan. Oke, dari ini kriterianya mau gitu ya. Nah, maka tentunya kita tidak berhenti di sini ya dari hadapan. Berarti setelah kita melakukan gerakan ini mulai kita menyampaikan bermasalah ada ide yang seperti ini, yang diberikan kondisi yang panjenengan tadi sudah menyampaikan ide-idenya. Setelah selesai kita bincang-bincang ini apa yang ingin segera panjenengan lakukan? Yang ingin segera saya lakukan tentunya ya Bun, karena sudah ada beberapa kegiatan yang terlaksana ya Bun, saya ingin langsung memberikan refleksi dan evaluasi menjalankan itu kepada guru-guru kami, Bapak Ibu guru, kemudian dengan orang tua Bun. Jadi nanti begini, refleksi dan evaluasi tersebut selain untuk menjadi penilaian ketercapaian ya Bun, itu akan menginspirasi saya, menjadi inspirasi saya untuk menciptakan rancangan program selanjutnya. Mengatakan berbasis data itu tidak hanya fokus di rapat pendidikan, tapi di hasil dari wawancara, hasil dari refleksi evaluasi begitu Bun. Betul, itu yang dalam benak saya rencananya. Termasuk hari ini kita sudah jalan sama orang tua. Iya, alhamdulillah Bun sudah tercapai. Begitu berarti akan melakukan refleksi dari kegiatan ini salah satunya refleksi yang kita hari ini. Betul. Maka refleksi itu rencananya kapan? Mungkin waktunya berapa lama itu untuk bisa tahu ternyata ini kegiatan kita berjalan dengan bagaimana? Seyogianya Bun untuk refleksi itu kami akan laksanakan secepatnya setelah kegiatan ini selesai terlaksana gitu. Kemudian untuk tenggang waktunya kira-kira yang sudah menyampaikan refleksi itu 50% lebih itu kan juga sudah bisa kami simpulkan. Berapa lama tadi? Ya secepatnya Bun, kalau berapa lamanya ya 1 hari 2 hari itu sudah selesai Bun, kalau hanya satu kegiatan begitu ya Bun, untuk refleksinya. Betul, jadi nanti menyesuaikan sikonnya. Ketika Pak Dawo akan melakukan refleksi bersama teman-teman dan sebagainya, tentunya bisa jadi lebih dari itu yang dilibatkan di sini dalam refleksi nanti. Nah, yang akan saya libatkan itu tentunya panjenengan Bun sebagai pengawas kami. Saya juga ingin istilahnya itu gagasan atau mungkin pendapat, saran, Bun itu kan juga penting Bun untuk kami. Dari panjenengan, kemudian Bapak Ibu guru juga, orang tua, atau bahkan ini kan nanti
di medsos ya Bu, nanti kan ada kayak komentar-komentar gitu. Nah ini kan juga kami harapkan bagaimana komentarnya itu ya, saya harap ya positif gitu pun dan bisa berkembang, meningkatkan apa yang sudah menjadi tujuan kami di awal. Luar biasa bisa menangkapnya dari sini. Baik Bu Desi, jadi dari percakapan awal kita tadi sampai saat ini itu, kalau menurut Bu Desi ini apa yang bisa disimpulkan? Iya Ibu, jadi begini Bu, yang bisa kami simpulkan selain kami itu merancang program sekolah yang berbasis data, kemudian ada ketercapaian di aspek-aspek pada rapor pendidikan, itu saya rasa hal yang paling penting itu adanya peran orang tua Bu. Jadi begini, tanpa adanya keterlibatan dan kesinergian antara orang tua dengan pihak sekolah, itu rancangan program sebagus apapun tidak akan terlaksana, tidak istilah sia-sia kata Bun. Jadi peran orang tua itu amat sangat penting. Jadi tidak hanya bergantung pada pihak sekolah Bun, karena kan jam belajar di rumah itu lebih banyak, dengan ketemu orang tua anaknya itu kan juga lebih panjang. Ya itu pun peran orang tua itu sangat berpengaruh untuk menyukseskan. Dan untuk melibatkan peran orang tua, Bu Desi sudah punya ide cemerlang, dan salah satunya kita sudah melaksanakan ya. Alhamdulillah kok bertepatan dengan jenengan. Akan merencanakan untuk mengevaluasi, merefleksikan kegiatan terkait dengan kolaborasi bersama orang tua dalam bentuk jalan-jalan bareng-bareng. Iya. SLB kami luar biasa Bu Desi. Baik Bu Desi, jika seperti itu, mungkin besok bisa kita bertemu kapan waktu lagi ya? Iya, monggo Bun. Bisa ya. Mungkin Nanti kita bisa bincang-bincang lagi ya Bu Desi. Betul, Bagaimana hasil refleksi kegiatan kita hari ini? Pun akan kami sampaikan. Luar biasa. Iya, Kalau Bu. seperti itu, mungkin perbincangan kita bisa kita cukupkan. Baik, alhamdulillah Bapak Ibu, demikian tadi bersama Bu Desi kami berbincang-bincang. Luar biasa beliau bersamai SLB Negeri 3 Kota Blitar dalam upaya menguatkan kolaborasi bersama orang tua, mewujudkan pembelajaran yang berpihak kepada peserta didik. Kita berdoa bersama-sama yang terbaik untuk beliau dan lembaga. Terima kasih Bu Desi. Terima kasih banyak. Akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.